Shalom keluarga damai dan sobat Samas yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera, Senin 18 Mei 2025. Hari ini kita akan bersama mempelajari tentang kasih tak bersyarat, yaitu kasih walaupun, dengan Kristus sebagai teladan. Mari kita bersama memohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Allah sumber kasih yang telah mengirimkan Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk menjadi role model, teladan kasih, sehingga kasih Allah yang menyelamatkan itu dapat diterjemahkan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kami untuk mempelajari keteladanan Kristus, agar kasih tak bersyarat Allah membawa kami melangkah bersama Kristus. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Keluarga damai dan sobat Samas, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 13 ayat 21 sampai 38. Namun secara khusus saya akan membacakan beberapa ayat saja, ayat 21 lalu 24 sampai 26 dan 37 sampai 38. Demikian firman Tuhan ayat 21b. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ayat 24. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat supaya dia menanyakan siapa yang dimaksud Yesus. Lalu murid yang dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah itu ia mencelupkan roti itu, lalu memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Ayat 37, kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Sobat Samas dan keluarga damai, dosa telah menggiring manusia kepada kematian kekal, dan tidak seorang pun dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Namun Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Menyambut anugerah ini seharusnya manusia kooperatif, tidak macam-macam, sehingga Allah tidak mengubah rencana keselamatannya. Dan secara logika, Allah bisa saja membatalkan rencananya. Dia tidak pernah berhutang, sehingga harus menyelamatkan manusia. Dan manusianya bisa gigit jari ketika semua rencana yang murni disebabkan kebaikan Tuhan itu dibatalkan. Jadi kalau hari ini ada manusia yang kepedean, sok nuntut Tuhan, dan merasa harga dirinya begitu tinggi, itu sungguh kelewatan. Karena di hadapan Allah dia hanya debu kecil yang tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi mengapa Tuhan Yesus terus berusaha untuk menyelamatkan manusia? Disinilah kasih tak bersyarat, unconditional love, atau kasih walaupun itu terjadi. Dunianya mengenal kasih bersyarat, conditional love, atau kasih jika, kasih karena. Jika engkau mengasihi aku, maka aku akan mengasihimu. Karena engkau sudah mengasihiku, maka aku akan mengasihimu. Begitu pula sebaliknya. Karena engkau tidak pernah mengasihi aku, bahkan engkau menyakiti aku, maka jangan harap aku akan mengasihimu, atau aku akan membalas engkau dengan hal yang menyakitkan yang jauh lebih besar dari yang pernah engkau lakukan. Sobat Samas dan keluarga damai, dunia ini adalah dunia yang dipenuhi pengkhianatan, penyangkalan, hal-hal yang membuat kita makin hari makin membenci satu sama lain. Firman Tuhan hari ini membeberkan keduanya. Ironisnya hal ini justru dilakukan oleh orang-orang terdekat dari Tuhan Yesus.
Orang yang kepada mereka Tuhan Yesus memberikan kasih tulusnya. Dari penjelasan Yesus, seharusnya para murid tahu siapa yang akan mengkhianati atau menyerahkan Yesus. Namun tidak ada sedikit pun usaha Yesus, upaya Yesus untuk mencoret atau mengeluarkan mereka ini dari daftar muridnya. Bahkan tidak ada sedikit pun niat dari Tuhan Yesus itu untuk menghindar atau menjauh dari Yudas serta imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi yang menangkapnya. Dalam Matius 26 ayat 55 Tuhan Yesus mengatakan, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku." Begitu pula dengan Petrus yang sesumbar akan memberikan nyawanya bagi Yesus. Yesus hanya menjawab dalam Yohanes 13 ayat 38. "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Sobat Samas, Yesus tetap mengasihi Yudas. Yesus tetap mengasihi Petrus. Sama seperti Yesus mengasihi seluruh umat manusia. Dia menebus dosa seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Namun sayangnya, manusia yang kepadanya dia menebus semua dosa-dosa ini tanpa terkecuali ini justru menolak anugerah keselamatan itu. Maka sebenarnya mereka yang menolak ini secara aktif telah memilih untuk menerima kematian kekal. Jangan salahkan Tuhan Yesus. Jangan salahkan Allah seolah tidak adil. Karena manusia itulah yang kemudian menolak. Kasih walaupun inilah yang mengawali dan terus diberikan oleh Allah kepada manusia. Sementara kita tidak pernah tahu kapan kesempatan ini akan habis. Kasih tak bersyarat ini memang terbuka bagi siapa saja. Tapi selama masih ada waktu. Namun kasih walaupun ini punya batas tegas, yaitu pilihan manusia untuk menerima atau menolaknya. Hidup ini menjadi indah ketika seorang menerima, menghidupi kasih tak bersyarat ini. Penerimaan ini akan menjadi awal perjalanan hidupnya bersama Sang Juru Selamat, yaitu Kristus. Ingat, penerimaan ini baru awal. Maka kalau penerimaan ini terus ditunda, maka waktu untuk berjalan bersama Kristus akan terus memendek. Apalagi jika terlambat, maka kesempatan itu akan hilang. Demikian juga ketika kita berjalan bersama dengan Kristus, maka kita akan membagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena hidup di dalam kasih, bahkan membagikan kasih itu menjadi hal yang indah. Kita belajar, kita melihat dari teladan Yesus. Kasih walaupun ini membuka kesempatan bagi Petrus untuk menyadari penyangkalannya dan bertobat. Kasih inilah yang membuatnya menyerahkan hidupnya secara total. Dia terus memberitakan Injil tanpa gentar. Bahkan ketika dia siap untuk mati syahid, maka dia siap untuk disalib dengan kepala dan tubuh yang terbalik. Kasih walaupun inilah yang menyadarkan seseorang bahwa ia telah menerima lebih dari yang seharusnya. Bahkan apa yang seharusnya tidak pantas dia terima. Karena dia dalam posisi yang sangat buruk. Maka kemudian ia pun akan menjadi berani untuk memberikan dirinya secara total. Kasih walaupun telah mengubah hidup banyak orang. Mengubah hati seorang dokter yang rela menyelamatkan nyawa seorang yang telah membunuh keluarganya. Kasih ini mengubah pandangan hidup seorang teroris yang telah mengalami kasih dan penerimaan
dari keluarga korban. Kasih ini telah mengubah hati seorang pembunuh yang begitu kejam, namun dia telah diampuni oleh keluarga korban. Dunia ini memang dipenuhi kebencian dan kepahitan, namun kasih, walaupun kasih tak bersyarat Kristus, telah mengubah segalanya. Kristus menerima saudara dan saya bukan karena kebaikan kita, namun karena anugerah agungnya. Walaupun kita begitu jahat dan berdosa, Roma 5 ayat 8 dengan tegas mengatakan bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mari nyatakan kasih walaupun dari Kristus ini kepada setiap orang yang kita jumpai, agar dunia berhenti untuk terus membenci, agar kepahitan dilarutkan, hati yang hancur karena dosa disembuhkan, dan upaya menolak atau menunda kasih tak bersyarat dihapuskan, dan awal perjalanan hidup bersama Kristus segera dimulai. Mari kita berdoa. Allah Sang Penyelamat yang agung, terjemahkanlah terus kasih tak bersyarat Kristus dalam hidup kami. Buat kami mengalami dan menghidupi secara utuh. Mampukan kami untuk membagikan dalam kerendahan hati, agar kami melihat anugerah-Mu terus merangkul orang-orang untuk diselamatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.